Perkenalkan, nama saya John Mesakuridek, dan di sini saya akan mengerjakan tugas subchannel 3.1.3 kalkulus lanjut semester genap. Untuk soal yang pertama adalah sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan RT sama dengan sin T I cos T J plus dalam kurung T pangkat 2 min 3T plus 2 tutup kurung K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Untuk soal yang pertama adalah A. Apakah partikel tersebut bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk soal yang pertama, apakah partikel tersebut bergerak ke bawah atau ke bawah? Untuk Z sama dengan Z ketinggian, karena dicari tadi ketinggiannya sama dengan ini. Lalu untuk Z dalam kurung T sama dengan T pangkat 2 min 3T plus 2. Untuk turunannya adalah 2T min 3, karena ini di 1 kali 2 itu kan 2T, lalu ini pangkatnya dihilangin, dikurangin 1, lalu yang ini 3 kali pangkat 1 sama dengan 3. Lalu untuk turunan ini Z turunan T kurang dari 0 atau bergerak ke bawah bisa dicari dengan bisa dicari dengan 2T min 3 kurang dari 0, 2T kurang dari 3, dan T sama dan kurang dari 3/2 atau sama dengan 1,5. Jadi untuk 2T min 3 kurang dari 0 itu sama dengan T kurang dari 1,5 sama dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5. Lalu untuk soal yang kedua adalah apakah partikel tersebut berhenti bergerak? Apakah partikel tersebut berhenti bergerak? Partikel tersebut berhenti bergerak jika vektornya sama dengan 0. Dari soal yang pertama, dari inti soalnya RT sama dengan sin T I plus cos TJ plus dalam kurung T pangkat 2 min 3T plus 2 sama dengan K. Lalu kita bisa mencari turunan dari RT sama dengan ini turunan dari sin sama dengan cos. Ini cos sama dengan min sin, dan yang tadi ini turunannya adalah 2T min 2 min 3. Agar partikel berhenti total semua komponen harus 0. Jadi untuk cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, yang terakhir ini 2T min 3 sama dengan 0. Untuk cos T 0, 3T sin pi per 2, 3pi per 2, dan selanjutnya. Untuk sin T ketika 0 maka T nya 0, pi, 2pi. Lalu untuk 2T min 3 sama dengan 1,5. Jadi untuk partikel ini tidak pernah benar-benar terhenti, karena hasil yang di sini tidak menunjukkan semua komponen sama dengan 0. Lalu untuk soal yang ketiga adalah pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Kapan partikel mencapai ketinggian 12 meter? Ini untuk ZT nya, karena dicari ketinggiannya, jadi ZT sama dengan T pangkat 2 min 3T plus 2, sini sama dengan 12, jadi ZT sama dengan T pangkat 2 min 3 plus 3T plus 2 min 12, jadi T pangkat 2 min 3 min 10.
Lalu ketika sudah mendapatkan yang ini, kita dapat menggunakan rumus persamaan kuadrat untuk mencari partikel ketinggian, untuk mencari berapa detiknya. Untuk persamaan kuadrat rumusnya adalah min B akar pangkat B pangkat 2 min 4 AC. Untuk A nya adalah di sini 1, B nya min 3, C nya min 10. Lalu tinggal masukkan di sini ini min 3 plus minus akar pangkat dalam kurung min 3 pangkat 2 min 4 min 4 kali 1 kali min 10 bagi 2 lalu dikali 1. Jadi 3 plus minus akar pangkat 9 di sini, karena di sini min 3 pangkat 2 sama dengan 9, lalu di plus 40 perkalian dari 4 min 4 kali min 10 lalu dibagi 2. Ini sama dengan 3 plus minus akar pangkat 49 bagi 2 sama dengan 3 plus minus 7 bagi 2. Kita di sini karena mencari yang plusnya, jadi kita mencari T-nya menjadi sama dengan 3 plus 7 bagi 2 sama dengan 5. Kalau dicari minusnya sama dengan 3 min 7 bagi 2. 3 min 7 sama dengan minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Karena di sini untuk mencari partikel ketinggian mencapai 2 meter pada ya tidak mungkin di minus 2, jadi kita carinya adalah yang di plus saja. Jadinya partikel ketinggian mencapai 12 meter pada T sama dengan 12 pada T atau waktunya sama dengan 5 detik. Lalu untuk yang ketiga adalah berapa kecepatan partikel pada saat ketinggian 12 meter dari tanah. Kecepatan pada saat 12 meter untuk T ini sama dengan 5, jadi tinggal memasukin V pangkat VT nya jadi 5, jadi V 5 sama dengan cos dikali 5. Ini untuk E min sin kali 5, ini untuk J plus 10, karena ini tadi sudah di awal. Nah di sini T pangkat 2 kan 5 pangkat 2 kan 25, ini 3 kali T 3 kali 5 atau ini gunakan yang rumus ini, turunan yang ini. Jadi min 2T 2 kali 5 sama dengan 10. Iya, jadi ini Pak gunakan rumus turunan yang tadi di awal, tadi yang di P. Jadi 10 min 3K. Untuk V5 sama dengan cos kali 5I min sin dikali 5J plus 7K. Lalu untuk cos 5, cos dari 5 adalah cos kali 5 adalah 0,2836. Lalu untuk sin 5 nya adalah minus 0,9589. Lalu untuk V5 nya kita bisa digabungin saja adalah 0,28336 plus, karena ini di min sama min sin sama dengan 0,9859 plus 7. Lalu untuk vektor arah garis singgung dari ketinggian 12 adalah sama yang ini, V5 sama dengan 0,2836 plus 0,9589 plus 7. Lalu untuk soal yang kedua adalah jika diketahui fungsi kurva berikut, Y akan mendapatkan 0 jika X kurang dari atau sama dengan 0. Untuk X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Lalu yang A, tentukan nilai dari Y, turunan dari Y saat X sama dengan 0. Karena yang dicari adalah nilai Y saat X sama dengan 0, kita bisa langsung mencari yang di sini. Y sama dengan 0,
jika X sama dengan 0, maka ini tinggal langsung masukkan Y sama dengan 0, lalu turunannya adalah 0. Lalu yang kedua adalah tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Besar kelengkungan di titik 0,0. Rumus kelengkungan adalah K sama dengan Y turunan 2 kali bagi ini 1 plus Y turunan dari Y pangkat 2 pangkat 3/2. Jika X lebih dari 0, maka ini kan untuk X pangkat 3, ini untuk Y nya. Lalu Y turunan dari pertama adalah 3X pangkat 2, lalu untuk turunan keduanya adalah 6X. Untuk K0 ke atas, maka adalah ini untuk Y 2 kali turunan adalah 6X plus 6X per dalam kurung 1 plus dalam kurung 3X pangkat 2 pangkat 2 3X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 3/2. Ini sama dengan 6X dalam kurung 1 plus 9X pangkat 4/32. Lalu kita tinggal memasukkan ketika ini ya sama dengan 0, X sama dengan 0, 6 kali 0 ini kan hasilnya 0, 1 plus 9 kali 0 pangkat 4/32. Ini hasilnya adalah 1/32. 1/32 ini bisa dicari dengan akar pangkat ini, karena bagi 2 ini jadi akar pangkat 1/3, akar pangkat 1 pangkat 3, yang dimana akar pangkat 1 adalah 1, yang hasilnya 1 bagi 0, 0 bagi 1 sama dengan 0. Jika X kurang dari sama dengan 0, maka 0 ini jika X nya sama dengan kurang dari sama dengan 0. Nah, yang ini bisa dicari dengan Y aksennya sama dengan 0, Y aksen turunan pertama Y sama dengan 0, turunan kedua sama dengan 0. Untuk K0 nya sama dengan ini bisa langsung dicari 0, 1 plus 0 pangkat 3/2 sama dengan 0. K0 nya sama dengan 0. Sekian presentasi tugas kalkulus dari saya. Terima kasih.